Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syifa dengan nomor BP 1911022032 dari kelas 3B D4 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai modal kerja. Yang dimulai dari pengertian modal kerja. Modal kerja ini terdiri atas modal kerja atau working capital asset, yaitu modal yang menitikberatkan pada jumlah dana yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan dalam menjalankan operasi perusahaan yang bersifat rutin dan untuk jangka pendek. Yang kedua ada modal tetap atau fixed capital asset, yaitu jumlah modal dalam bentuk investasi pada aktiva yang terkait untuk periode lama yang dapat menyediakan kemudahan bagi operasi perusahaan. Selanjutnya, menurut Rianto, ada 3 batasan modal kerja yang umum digunakan. Masing-masing batasan tersebut berdasarkan konsep-konsep sebagai berikut. Yang pertama ada konsep kuantitatif. Konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital dan menitikberatkan kepada kuantum yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin. Atau dengan kata lain, modal yang menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Yang kedua ada konsep kualitatif. Konsep ini menitikberatkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek atau net working capital, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari para pemilik perusahaan. Modal kerja adalah aktiva lancar yang dibiayai dari pinjaman jangka panjang dan dari pemilik sendiri. Adanya modal kerja berarti tersedianya aktiva lancar yang lebih besar dari utang lancar, sehingga menunjukkan tingkat keamanan bagi kreditor jangka pendek. Dan yang ketiga ada konsep fungsional, yaitu keseluruhan modal yang digunakan untuk memperoleh laba pada periode ini. Tapi, sebagian modal atau dana juga digunakan untuk memperoleh laba di masa yang akan datang. Selanjutnya ada macam-macam modal kerja. Yang pertama yaitu modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain, modal kerja secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal permanen dapat dibedakan menjadi modal kerja primer atau primary working capital, yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Dan modal kerja normal adalah jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi normal. Selanjutnya yang kedua ada modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja variabel dapat dibedakan menjadi modal kerja musiman atau seasonal working capital, modal kerja siklis atau cyclical working capital, dan modal kerja darurat atau emergency working capital. Modal kerja musiman yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim. Modal kerja siklis yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjunktur. Dan modal kerja darurat yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Nah, untuk ruang lingkup modal kerja ini, perencanaan besarnya kebutuhan modal kerja, sumber-sumber modal kerja, penggunaan dana, dan analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Besar kecilnya kebutuhan modal kerja terutama tergantung kepada 2 faktor. Yang pertama, periode perputaran atau periode terkait modal kerja. Yang kedua, pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. Selanjutnya, sumber-sumber modal kerja. Terdiri dari yang pertama ada sumber intern atau internal source, yaitu modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri dalam perusahaan. Yang kedua, sumber eksternal atau external source, yaitu sumber yang berasal dari luar perusahaan. Dana yang berasal dari sumber ekstern adalah dana yang berasal dari para kreditor dan pemilik, peserta atau pengambil bagian dalam perusahaan, dan disebut dengan istilah modal asing. Dana yang berasal dari pemilik
peserta atau pengambil bagian dalam perusahaan merupakan dana yang akan tetap ditanamkan dalam perusahaan. Dana ini disebut dengan modal sendiri. Selanjutnya, sumber modal kerja suatu perusahaan ini dapat berasal dari yaitu hasil operasi perusahaan, yaitu jumlah net income yang tampak dalam laporan perhitungan laba rugi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Selanjutnya, keuntungan dari penjualan surat-surat berharga seperti investasi jangka pendek. Selanjutnya, keuntungan dari investasi jangka panjang dan simpanan wajib pokok maupun berjangka, deposito dan lain sebagainya yang merupakan satu sumber menyebabkan bertambahnya modal kerja. Nah, sumber-sumber modal kerja menurut Rianto yaitu berkurangnya aktiva tetap, bertambahnya modal, bertambahnya utang jangka panjang, dan adanya keuntungan dari operasi perusahaan. Selanjutnya, penggunaan dana. Pemakaian atau penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Tapi, penggunaan aktiva lancar tidak selalu diikuti dengan berubahnya atau turunnya jumlah modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan turunnya modal kerja yaitu yang pertama, pembayaran biaya seperti upah, gaji, pembelian bahan atau barang yang diperlukan, supplies, kantor, dan pembayaran biaya lainnya. Yang kedua, adanya kerugian dari penggunaan modal kerja, karena kerugian di luar usaha harus dilaporkan sendiri dalam laporan perubahan modal kerja. Yang ketiga, adanya pembentukan modal, yaitu pemisahan aktiva lancar untuk tujuan tertentu dalam jangka panjang. Adanya perubahan bentuk aktiva dari aktiva lancar menjadi aktiva tetap. Selanjutnya yang keempat, adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap. Yang kelima, pembayaran utang seperti utang jangka panjang serta pembelian kembali. Dan yang terakhir, yang keenam, pengambilan uang oleh pemilik. Untuk laporan sumber dan penggunaan dana, untuk bagian pertama, menunjukkan perubahan yang terjadi untuk setiap jenis atau elemen modal kerja dan perubahan modal kerja secara total. Bagian ini menggambarkan kenaikan atau penurunan setiap elemen aktiva lancar, utang lancar, serta perubahan total modal kerja dalam satu periode tertentu. Bagian kedua menunjukkan sumber dan penggunaan modal kerja atau sebab-sebab terjadi perubahan modal kerja. Bagian ini menggambarkan sumber-sumber tertentu dari mana modal kerja diperoleh serta berbagai penggunaan dari modal kerja tersebut. Nah, ini untuk contoh soal dari modal kerja, yaitu diketahui PT Duo Dewantari mempunyai laporan finansial selama 2 tahun terakhir sebagai berikut. Untuk neraca dari PT Duo Dewantari per 31 Desember 2009 per 2010, seperti yang terlihat pada tabel, untuk aktiva, yang pertama kas pada tahun 2009 sebesar 7.212.800, untuk tahun 2010 sebesar 4.699.800. Begitu seterusnya. Dan untuk pasifa, untuk utang dagang pada tahun 2009 sebesar 5.191.800 dan untuk 2010 sebesar 4.716.400 dan begitu pula seterusnya, dapat dilihat pada tabel ini. Sehingga jumlah dari aktiva itu sebesar 46.690.200 pada tahun 2009 dan jumlah aktiva pada tahun 2010 sebesar 46.386.600. Sedangkan untuk pasifa jumlahnya pada tahun 2009 yaitu 46.695.200 dan pada tahun 2010 jumlahnya sebesar 46.386.600. Dan untuk laporan laba rugi pada PT Duo Dewantari per 31 Desember 2010 bisa kita lihat juga di tabel, yaitu penjualannya sebesar 51.360.000, cost of goods sold-nya yaitu tanpa depresiasi itu 47.615.400, untuk depresiasinya sebesar 1.062.600, untuk bunganya itu 484.000, sehingga totalnya 49.162.000. Penjualan ini dikurang dengan jumlah dari
COGS dan depresiasi dan bunga, dikurang juga dengan laba sebelum pajak sebesar 2.198.000 dan juga dikurang dengan pajak sebesar 1.195.000 sehingga menghasilkan laba setelah pajaknya 1.003.000. Dan ditanyakan, yang pertama, susunan laporan perubahan modal kerja, yang kedua, buatlah laporan sumber dan penggunaan dana dalam artian net working capital. Baiklah, untuk penyelesaiannya, pada laporan perubahan modal kerja, untuk aktiva lancar, kas pada tahun 2009 sebesar 7.212.800, untuk tahun 2010 sebesar 4.699.800. Dapat kita lihat di neraca pada kas. Sehingga perubahan modal kerjanya bertambah sebesar 2.513.000, yaitu selisih dari 7 juta ini dan 4 juta ini. Karena bertambah karena mengalami berkurang karena mengalami penurunan dari 7 juta ke 4 juta. Begitu pula dengan kas sebesar 12.145.800 pada tahun 2009 dan sebesar 12.886.400 pada tahun 2010. Dilihat juga pada neraca. Sehingga bertambah sebesar 740.600. Selisih antara 2009 dan 2010. Bertambah karena mengalami kenaikan dari 12.145 menjadi 12.886. Untuk persediaan begitu pula pada 2009 sebesar 11.933.600 dan pada tahun 2010 sebesar 12.802.000 sehingga mengalami kenaikan selisih dari ini yaitu sebesar 868.400. Dan sehingga didapatkan total aktiva lancar pada tahun 2009 yaitu 31.292.200 dan untuk total aktiva lancar pada tahun 2010 yaitu 30.388.200. Selanjutnya hutang lancar. Untuk hutang dagang pada tahun 2009 sebesar 5.191.800, untuk 2010 sebesar 4.716.400 sehingga mengalami perubahan modal kerja bertambah. Sebesar selisih ini sebesar 435.400. Untuk hutang dividen pada tahun 2009 206.000, pada tahun 2010 juga 206.000 sehingga perubahan modal kerjanya tidak bertambah ataupun berkurang. Untuk hutang pajak pada 2009 sebesar 1.060.000 dan pada tahun 2010 sebesar 942.000 sehingga perubahan modal kerjanya bertambah sebesar 118.000. Untuk hutang garansi pada tahun 2009 sebesar 1.691.800 dan pada tahun 2010 sebesar 2.192.600 sehingga perubahan modal kerjanya berkurang sebesar 500.800 didapat dari selisih antara 2009 dan 2010. Sehingga total hutang lancar pada tahun 2009 yaitu 8.109.600 dan total hutang lancar pada tahun 2010 yaitu 8.057.000. Dan didapatkan juga total dari perubahan modal kerja yang bertambah itu 2.162.400 dan untuk yang berkurang totalnya itu 3.013.800. Selanjutnya modal kerja sebesar 23.182.600 didapat dari selisih total aktiva lancar dengan total hutang lancar sehingga mendapatkan hasil ini. Selanjutnya untuk modal kerja pada tahun 2010 sebesar 22.331.200 juga didapatkan dari selisih antara total aktiva lancar dengan selisih antara total hutang lancar. Sehingga selanjutnya modal kerja berkurang, yaitu untuk 2010 terdapat modal kerja berkurangnya itu 856.400 sehingga perubahan modal kerjanya bertambah sebesar 856.400 dan didapatkan dari yang dijelaskan tadi bahwa total dari 2009 modal kerjanya itu 23.182.600. Untuk 2010 modal kerjanya totalnya 23.187.600. Untuk perubahan modal kerja yang bertambah totalnya 3.018.800 dan untuk modal kerja berkurang totalnya juga 3.013.800.
Totalnya itu 3.013.800. Baiklah, untuk penyelesaian analisis sumber dan penggunaan dana. Yang pertama investasi tahun 2009 sebesar 7.936.000 dilihat pada neraca investasi. Ini nih. Begitu pula untuk tahun 2010 juga dilihat pada neraca ini yaitu sebesar 3.534.000. Ini. Sehingga mengalami kenaikan sebesar 598.000, merupakan selisih antara investasi 2009 dan 2010. Selanjutnya aktiva tetap juga dilihat pada neraca pada tahun 2009 sebesar 12.462.000. Depresiasi ini bisa kita lihat pada laporan laba rugi. Ini pada laporan laba ruginya sebesar 1.062.600. Sehingga untuk aktiva tetap neto 2010-nya itu sebesar 11.399.400, itu selisih antara aktiva tetap pada tahun 2009 dengan depresiasi pada tahun 2010. Aktiva neto 2010 dapat dilihat di neraca yaitu sebesar 12.464.400, sehingga kenaikan aktiva tetapnya yaitu 1.065.000, yaitu selisih antara aktiva tetap neto dengan aktiva neto di neraca. Ini selisih antara dua ini. Selanjutnya, untuk utang jangka panjang 2009 dapat dilihat pada neraca itu sebesar 12.884.400. Untuk utang jangka panjang 2010 juga dapat dilihat pada neraca sebesar 12.447.800. Sehingga utang berkurangnya yaitu 436.600 juga didapat dari selisih antara utang jangka panjang 2009 dan 2010. Yang terakhir, laba ditahan. Laba ditahan pada tahun 2009 sebesar 13.391.200. Untuk laba dilihat pada neraca, dan laba 2010 ini dapat dilihat pada laporan laba rugi. Pada laporan laba setelah pajak ini sebesar 1.003.000. Sehingga sehingga laba tahan pada 2010 itu 14.394.200, yaitu total atau penjumlahan dari dua laba ditahan 2009 dan laba 2010. Selanjutnya laba ditahan 2010 kita lihat di neraca sebesar 13.571.800, sehingga pembayaran dividennya 822.400, yaitu selisih antara laba tahan 2010 dengan laba ditahan 2010 di neraca. Ini selisih antara dua ini. Baiklah, selanjutnya untuk laporan sumber dan penggunaan dana pada PT Duo Dewantari. Sumber dananya untuk laba operasi 2010 sebesar 1.003.000 dilihat pada di sini didapatkan dari laba 2010. Selanjutnya untuk depresiasi 1.062.600 dapat kita ambil dari sini. Sehingga totalnya yaitu 2.065.600. Untuk penggunaan dana penambahan investasi bisa dilihat dari kenaikan investasi ini sebesar 598.000. Untuk pembelian aktiva tetap bisa dilihat dari kenaikan aktiva tetap sebesar 1.065.000. Untuk pembayaran utang bisa dilihat juga pada utang berkurang yaitu sebesar 436.600. Untuk pembayaran dividen bisa dilihat pembayaran dividen di sini sebesar 822.400. Sehingga total dari semuanya ini yaitu 2.922.000. Dan mendapatkan hasil penurunan modal kerjanya sebesar 856.400, yaitu selisih antara 2.922.000 dengan 2.065.600. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.